Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi bersama saya Ibu Vivin Rositasari. Kali ini kita akan membahas tentang sistem gerak pada manusia bagian 3, yaitu khususnya kita akan membahas tentang otot. Apa itu otot? Otot adalah sebuah jaringan dalam tubuh manusia atau hewan yang berfungsi sebagai alat gerak aktif yang menggerakkan tulang. Nah, kalau kalian lihat pada gambar ini, di sini ada tulang, kemudian yang melekat pada tulang ini adalah otot, nih, yang berwarna merah, yang sering kita sebut sebagai daging. Otot merupakan kumpulan jaringan otot yang saling berkontraksi. Kontraksi itu artinya bekerja, sehingga menghasilkan gerakan. Otot terdiri atas serabut sel otot yang keseluruhan dilapisi oleh jaringan pelindung. Kita lihat gambarnya. Jadi ini tubuh manusia. Jika kita ambil satu dagingnya atau ototnya, kemudian ternyata dia berbentuk serat-serat. Kemudian ditarik lagi, semakin kecil seratnya. Nah, ini ya, jadi dia merupakan seperti serabut otot, ya. Itu yang namanya otot atau kita kenal dengan daging. Mari kita mengenal macam-macam otot. Yang pertama, itu ada yang namanya otot polos. Nah, ini gambarnya. Yang kedua, kita kenal ada yang namanya otot lurik. Seperti ini gambarnya. Dan yang ketiga, kita mengenal adanya otot jantung. Nah, seperti ini. Jadi, kalau otot polos, ujungnya seperti ini. Tapi kalau otot lurik, dia mirip seperti otot jantung. Tapi di otot jantung ini ada cabang-cabangnya. Mari kita mengenal lebih rinci tentang ciri-ciri otot polos. Ciri yang pertama adalah berbentuk gelendong, ujungnya runcing. Berbentuk gelendong, ujungnya runcing. Yang kedua, jumlah inti selnya 1 dan letaknya ada di tengah sel. Jadi letak inti selnya ada di tengah. Mari kita lihat gambarnya. Nah, ini yang namanya bentuk gelendong, yaitu ujungnya runcing, ya. Kemudian di bagian tengahnya itu menggembung. Nih, bagian tengahnya dia lebih lebar. Satu sel punya intinya 1 dan letaknya ada di bagian tengah. Jadi ini banyak sel. Nah, ini intinya atau disebut dengan nukleus. Ciri selanjutnya adalah cara kerjanya tidak sadar, artinya tanpa diperintah oleh otak. Reaksi terhadap gerakan dia lambat. Sifat gerakannya tidak cepat lelah. Nah, letaknya di mana otot polos ini? Terdapat di dalam organ-organ dalam tubuh. Contohnya saya ambil misalnya pada lambung, ya. Lambung adalah salah satu organ yang ada di dalam tubuh. Lambung ini bekerja tanpa kita sadari, secara tidak sadar, ya. Meskipun kita lagi tidur, lambung tetap bekerja. Dia tidak cepat lelah. Meskipun kamu tadi makannya 2 piring, ya, dia tetap bekerja mengharuskan makanan yang kamu makan tadi. Mari kita mengenal ciri-ciri dari otot lurik. Apa ciri-ciri dari otot lurik? Yang pertama, bentuknya memanjang silindris. Yang kedua, jumlah inti selnya banyak. Ketiga, letak intinya ada di bagian tepi atau pinggir, ya. Nah, ini dilihat. Ini yang hitam-hitam ini adalah nukleus atau inti selnya. Dia letaknya di pinggir-pinggir. Bentuknya panjang. Nih, panjang. Silindris namanya. Dan dia satu sel ini bisa punya lebih dari 1 inti. Tapi dia letaknya di pinggir. Beda dengan otot polos tadi. Dia 1 inti punya 1 inti sel dan letaknya di tengah. Ciri selanjutnya untuk otot lurik adalah bekerja secara sadar. Nah, ini akan berhubungan dengan letak otot lurik. Reaksi terhadap gerakan cepat, sifat gerakannya cepat lelah, dan letak otot lurik melekat pada rangka. Nah, karena otot lurik ini melekat pada rangka, maka dia bekerja sesuai dengan perintah otak.
Misalnya kalian menulis. Kalian menulis itu diperintah oleh otak yang bergerak tangan. Tangan tadi yang menggerakkannya adalah otot lurik. Kalian berjalan. Yang menggerakkan kaki tadi adalah otot lurik dari perintah otak. Makanya dia bekerja secara sadar. Dan semua otot lurik dia melekat pada rangka. Karena bekerja secara sadar inilah, maka otot lurik cepat lelah. Satu lagi ciri dari otot lurik adalah kalian perhatikan pada gambar otot lurik. Dia memiliki garis gelap, terang, gelap, terang, gelap, terang ya. Jadi ada garis-garisnya. Nah, inilah salah satu dari ciri otot lurik. Selanjutnya kita akan melihat ciri-ciri dari otot jantung. Yang pertama, memanjang silindris bercabang. Yang kedua, jumlah inti selnya banyak. Dan yang ketiga, letak inti berada di tengah. Perhatikan gambarnya. Nah, dia mirip dengan otot lurik, bentuknya silindris, tapi dia ada cabangnya, ya. Dan dia mempunyai garis gelap terang, gelap terang, gelap terang, ya. Bedanya dengan otot lurik, inti selnya dia ada di tengah. Jumlahnya juga banyak. Ciri selanjutnya, bekerja secara tidak sadar. Kalau otot lurik tadi bekerja secara sadar, maka otot jantung dia kerjanya secara tidak sadar. Artinya tidak diperintah oleh otak. Reaksinya adalah lambat. Sifat gerakannya tidak cepat lelah. Karena namanya adalah otot jantung, maka letaknya di jantung. Ya. Jadi karena dia letak di jantung, bekerja tanpa kita sadari, tanpa diperintah otak, kemudian dia tidak cepat lelah. Nah, bayangkan kalau kamu lagi tidur, otot jantungnya lelah, gimana jadinya? Sekarang perhatikan ini gambar jantung. Di mana letak ototnya? Letak ototnya ada di dinding-dinding sini. Nah, dialah yang menggerakkan jantung kita sehingga dia berdenyut. Selanjutnya, kita akan mempelajari cara kerja otot. Otot bekerja dengan dua tekniknya, dua mekanismenya. Yang pertama ada yang disebut dengan sinergis. Apa itu sinergis? Sinergis artinya otot bekerja bersama. Jadi dia bekerja bersama-sama membentuk suatu gerakan. Contohnya apa? Nih, contohnya pada lengan bawah kita, lengan bawah, itu ada dua otot yang bekerja bersama-sama. Ini ada otot namanya pronator quadratus dan pronator teres. Dia bekerja bersama-sama untuk menelungkupkan telapak tangan dan menengadahkan telapak tangan. Ya, jadi kalau kita minta uang sama orang tua, ini kerja pronator teres dan pronator quadratus. Kita menelungkupkan telapak tangan juga kerja bersama-sama antara pronator teres dan pronator quadratus. Selanjutnya, cara kerja otot yang kedua adalah bekerja secara antagonis. Apa itu antagonis? Antagonis artinya otot bekerja secara berlawanan. Contohnya apa? Coba kamu perhatikan gerak pada tangan kita membawa menaikkan, mengangkat buku. Coba kalian perhatikan tangan kita mengangkat buku. Pada saat mengangkat, bagian yang menggembung adalah otot bisepnya. Sedangkan pada saat tangan diluruskan, itu bagian yang menggembung adalah trisepnya. Nah, bagian yang menggembung ini ketika tangan ditekukan dengan telapak tangan mengepal, diberi tenaga, kemudian kita menekukan seperti ini ya. Nah, itu bagian yang menggembung atas ini namanya bisep. Sedangkan bagian yang bawahnya trisep itu dia kendor. Ciri otot yang bekerja dia adalah mengembung, keras dia. Sedangkan ciri otot yang relaksasi dia itu akan lemah. Ketika kita meluruskan tangan lengan bawah, itu bagian trisepnya yang menggembung, bisepnya yang relaksasi. Jadi kalau
dia menggembung itu kontraksi atau bekerja. Kalau dia lemah, lembut ya, itu namanya relaksasi atau istirahat. Jadi ketika tangan menekuk, lengan bawah menekuk, bisepsnya kontraksi, trisepsnya relaksasi. Ketika lengan bawah diluruskan, trisepsnya yang kontraksi, bisepsnya yang relaksasi. Jadi ada istilah kontraksi dan ada istilah relaksasi. Kontraksi artinya bekerja, relaksasi artinya istirahat. Demikianlah penjelasan saya tentang otot. Semoga bermanfaat bagi kalian. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.